Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ketentuan safety berarti K3 di Aula MTS Negeri 2 Lombok Barat dalam rangkaian penyuluhan pencegahan anti korupsi, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di dalam melakukan penyuluhan bagi semua peserta. Keamanan itu adalah milik kita bersama. Baiklah, ada safety berarti K3 di ruang aula lantai 1 MTS Negeri 2 Lombok Barat. Pertama, selamat datang di aula lantai 2 gedung MTSN 2 Lombok Barat. Kedua, saya Abdul Aziz Faradi, penyuluh anti korupsi, menyampaikan standar kesehatan dan keselamatan kerja sebagai berikut. Itu perlu diperhatikan. Poin kedua, saat ini kita berada di ruang lantai 1 aula MTS Negeri 2 Lombok Barat. Ruangan ini memiliki 2 pintu, tangga keluar di sebelah selatan dan sebelah barat. Yang keempat, jika melihat api dan asap menyala, jangan panik dan tetaplah tenang. Yang kelima, bagi ibu serta peserta penyuluhan agar tidak menggunakan sepatu hak tinggi, dan apabila terjadi gempa dan sebagainya untuk segera dilepaskan. Yang keenam, berjalanlah merunduk jika ada asap dari titik kumpul di ruang aula lantai 2 dan turut menuju lantai bawah. 8, prioritaskan bagi ibu hamil dan anak-anak yang lemah fisiknya. 9, berjalanlah cepat, jangan berbalik bila terjadi kondisi gempa bumi. Selanjutnya, ketentuan apabila terjadi gempa bumi, lindungilah dengan kedua tangan Anda di kepala. Yang kedua, carilah tempat berlindung yang lebih aman di bawah meja atau menempel di dinding. Hindari ruang yang berkaca. Yang ketiga, jika gempa terjadi setelah selesai keadaan aman, maka segeralah keluar melalui pintu evakuasi di bagian sebelah selatan dan arah pintu sebelah barat dari titik kumpul menuju pintu di lantai bawah. Selanjutnya, jangan berlari, berjalanlah cepat agar tidak terjatuh. Berikutnya, carilah tempat yang terbuka di lapangan sekolah atau di tempat di halaman depan ruang guru. Yang keenam, semoga safety berarti ini ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja selama kegiatan penyuluhan anti korupsi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, inilah kondisi ruang aula kegiatan praktek penyuluhan MTSN Negeri 2 Lombok Barat. Selanjutnya, ini suasana yang tampak depan di ruang aula MTSN 2 Lombok Barat. Lanjut, kondisi dan alokasi penyuluhan di MTS Negeri 2 Lombok Barat terlihat seperti gambar. Selanjutnya, inilah ketentuan safety berarti bila ada bencana. Bagaimana siklus penanggulangan bencana itu terjadi? Mulai setelah terjadi bencana, kita harus melakukan kegiatan tanggap darurat, melakukan upaya-upaya pencegahan dan mitigasi. Selanjutnya kita melakukan kesiapsiagaan seperti ketentuan-ketentuan tadi yang berlaku, dan kita upaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan. Lanjut. Ya. Karena situasi sekarang kita berada di kondisi pandemi COVID-19, maka sebaiknya kita harus memperhatikan beberapa ketentuan protokol kesehatan. Yang pertama, kita dalam situasi new normal sekarang ini, kita melakukan tatap muka, namun tetap memperhatikan beberapa komponen protokol kesehatan di ruang aula ini. Pertama, kita sebaiknya menggunakan masker selama kegiatan, mencuci tangan apabila telah memegang sesuatu benda, dan kita mengusahakan untuk menjaga jarak di tempat kegiatan. Dan juga yang keempat, kita harus menjaga lingkungan supaya suasana tetap bersih. Yang kelima, kita harus menghindari kontak dengan kerumunan dan menghindari tempat keramaian. Saya pikir ini yang perlu menjadi ketentuan sebelum penyuluhan kita lakukan. Selanjutnya, pedoman protokol kesehatan di dalam penyuluhan di lokasi tempat kegiatan penyuluhan ini
Pertama, semua peserta wajib menggunakan masker. Semua peserta wajib menjaga jarak physical distancing, yang disinfektan. Yang kelima, membawa tempat minum masing-masing. Dan yang berikutnya, tidak menyentuh fasilitas peralatan yang bisa menimbulkan sesuatu yang berbekas di tangan kita. Sebaiknya kita membersihkan dengan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di bagian depan ruang aula. Tidak berkumpul pada satu meja kerja. Jadi ini yang perlu menjadi ketentuan di dalam protokol kesehatan. Lanjut. Ya, terima kasih. Semoga kita semua selalu menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja kita masing-masing. Dalam kegiatan penyuluhan ini, bagi para peserta penyuluhan, diharapkan kita berada di ruangan ini berlangsung sesuai dengan standar SKKNI dan arahan dari tim pandemi COVID-19 Kabupaten Lombok Barat. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya akan membicarakan satu topik yang terkait dengan situasi kita yang tepat di jajaran lingkungan pendidikan, adalah tentang integritas, zona integritas. Zona integritas, next. Kita pahami menuju bagaimana menjadi wilayah yang bebas dari korupsi. Korupsi ini adalah masalah nasional, bahkan masalah dunia yang perlu kita punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Tugas dari tim penyuluh adalah memberikan pendidikan atau edukasi dalam pembelajaran, baik di lingkungan pendidikan. Ya, salah satunya adalah mulai dari penanaman pendidikan integritas itu pada peserta didik. Tidak hanya melalui jenjang sanawiyah, tetapi juga dari jenjang pendidikan anak usia dini, TK, SD, sanawiyah, SMP, SMA, sampai kepada jenjang perguruan tinggi. Zona integritas itu adalah merupakan suatu pola atau model pendekatan yang mendorong terciptanya satuan pendidikan yang berintegritas dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good government. Jadi yang diharapkan ke depan adalah bagaimana menciptakan sistem kehidupan pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif sebagai unsur utama terhadap suatu penegakan aturan. Akuntabel artinya segala sesuatu bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya akuntabel. Jadi segala pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan baik di lingkungan sekolah, madrasah maupun di lingkungan pemerintahan, organisasi, itu harus akuntabel. Akuntabel artinya tanggung jawab. Kalau kita melakukan suatu kegiatan pertemuan, pembiayaannya itu misalnya membutuhkan dana 1 juta, maka pembiayaan itu bisa dipertanggungjawabkan dengan biaya 1 juta itu. Itu maksudnya. Kedua, transparansi artinya keterbukaan. Sekarang itu dalam sistem penganggaran baik di sekolah, madrasah maupun satuan organisasi tata pemerintahan itu juga harus terbuka. Di kantor-kantor desa itu wajib bagi kepala desa misalnya untuk membuat papan pengumuman, ya, papan pengumuman, itu namanya transparansi. Papan pengumuman berapa jumlah anggaran desa yang ada, lalu anggaran itu digunakan untuk pembiayaan apa saja. Yang kedua, partisipatif. Artinya apa? Partisipatif ini melibatkan partisipasi dari seluruh komponen yang ada dalam satuan organisasi. Kalau di dalam sekolah atau madrasah, maka pihak sekolah harus melibatkan seluruh unsur wakil kepala, unsur guru, stakeholder, komite untuk membahas anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan suatu kelembagaan pendidikan itu. Itu maksudnya. Jadi partisipatif, bahwa dalam sistem integritas itu
tidak hanya yang menyusun anggaran itu adalah bendahara bersama kepala atau KTU, tetapi melibatkan wakil kepala. Alhamdulillah di tempat kita ini sudah mulai masing-masing wakil kepala menyusulkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan. Sarana apa kebutuhannya, kurikulum apa, tim koordinator guru juga telah membuat kemarin kita rencana kegiatan NGMP atau workshop, itu semua kita ajukan. Itulah yang namanya partisipatif. Sebagai unsur utama serta penegakan aturan sehingga dapat menekan potensi tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah, serta mendukung lingkungan pembelajaran kondusif dalam rangka proses terjadinya internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik dan warga sekolah. Nah, salah satu contoh, kita tidak boleh melakukan pungutan biaya siswa baru. Itu sudah aturan. Jadi bagi pelajar, anak usia wajib belajar tidak boleh, kecuali ada ketentuan dan kesepakatan bersama unsur komite. Nah, warga sekolah harus mendukung semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait dengan pembiayaan yang ada. Itulah yang kedua. Mengapa sekolah perlu berintegritas? Ini pertanyaannya. Adalah untuk memperkaya komponen di dalam standar pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good government dengan unsur utama tadi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jadi sudah jelas standar pengelolaan pendidikan itu, pembiayaan yang dibutuhkan itu harus dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau sekarang anggaran kita butuhnya untuk pembiayaan dana pencegahan COVID-19, maka di anggaran itu harus direvisi, diperbaiki, karena kita tidak membutuhkan dan tidak dibolehkan tatap muka. Maka anggaran itu direvisi, diperbaiki untuk pembelian pengadaan yang menunjang protokol kesehatan sehingga bisa terlaksananya program yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan kebutuhan partisipasi akuntabilitas. Yang kedua, mengapa sekolah itu perlu berintegritas? Adalah dalam rangka untuk mendorong pelibatan masyarakat dan mendapatkan manfaat langsung dari program pendidikan yang diterapkan melalui sekolah. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas sekolah. Ini yang penting. Bagaimana pihak luar maupun pihak dari semua komponen yang ada pada satuan pendidikan itu bisa memberikan kepercayaan. Kepercayaan publik itu diberikan dengan banyaknya jumlah peserta didik yang nanti akan masuk ya kepada satuan pendidikan itu, karena pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, keterbukaan yang baik, atau pengelolaan itu tidak sesuai dengan tupoksi maupun kebutuhan yang ada, maka itu akan menimbulkan persoalan pada satuan kelembagaan itu sendiri. Itu sebabnya perlunya diterapkan pembelajaran anti korupsi melalui penguatan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Mulai dari anak didik kita latih untuk bagaimana mereka bisa berintegritas. Misalnya kita tugaskan dia untuk membeli sesuatu dan mereka mengembalikan ketika sesuatu itu disuruh kembalikan kepada bapak ibu gurunya. Mereka ditugaskan untuk menyelesaikan suatu tugas-tugas yang kita berikan, maka mereka secara pribadi atau personal bertanggung jawab untuk mengembalikan tugas yang telah diberikan oleh bapak ibu guru. Ini salah satu bentuk integritas di satuan pendidikan pada sekolah. Mulai hal-hal terkecil. Ketika kita berikan kepercayaan kepada anak didik kita, maka seluruh anak didik kita akan memberikan kepercayaan kepada bapak ibu guru sebaliknya. Itu artinya sudah terbangun sikap kejujuran pada peserta didik. Yang kedua, hasil yang diharapkan dari kegiatan penyuluhan ini adalah bagaimana hasilnya mewujudkan lingkungan dia akan disiplin untuk bisa datang pagi. Setiap tugas yang diberikan dia wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya, berarti anak itu memiliki integritas. Nah, yang kedua, diterapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Itu pada sistem pemerintahan atau good government pada lembaga satuan yang lebih besar itu terjadi keterbukaan informasi. Alhamdulillah kita sudah mulai hal seperti itu untuk menanamkan sikap keterbukaan kepada kita semuanya. Ya. Yang kedua, apa manfaat yang bisa kita peroleh? Sekolah bisa menjadi model implementasi budaya anti korupsi yang dibangun melalui pembelajaran anti korupsi dan perbaikan tata kelola sekolah yang berintegritas. Bisa kita jadikan MTSN 2 ini bagi model ke depan ketika semua
bisa terlaksana unsur-unsur komponen integritas yang dibangun, mulai dari konsep prinsip partisipatif, akuntabel, ya, transparansi dan sebagainya. Yang kedua, mencegah risiko tindak pidana korupsi terkait dengan pemanfaatan dana pendidikan yang ada di sekolah, seperti dana BOS, bantuan sekolah, tunjangan, dan lain sebagainya. Termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada kita semua itu adalah harus bisa kita pertanggungjawabkan. Salah satunya misalnya dengan bukti kehadiran kita. Itu maksudnya. Ketika tidak bisa kita tunjukkan bukti kehadiran kita, maka konsekuensi secara finansial kita berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh pemerintah. Ketika mampu kita buktikan dokumen-dokumen yang bisa menguatkan daya dukung itu, maka itu bisa kita lakukan upaya akuntabilitas. Selanjutnya, manfaat yang kita peroleh adalah kepercayaan publik di dalam pemerintah terhadap sekolah, sehingga bisa meningkatkan peluang bagi sekolah mendapatkan insentif untuk kemajuan sekolah atau lembaga itu sendiri. Jadi sekolah-sekolah yang sudah besar itu bisa mengembangkan insentif bagi guru apabila guru itu memberi tugas tambahan di luar jam wajibnya. Dia melakukan pembinaan-pembinaan di luar kegiatan-kegiatan, itu juga bisa menambah dan mereka punya hak untuk memperoleh itu semuanya. Ya, karena adalah profesi yang dihargai. Ya, itu yang dimaksudkan. Sekolah menjadi role model bagi sekolah lain di wilayah sekitarnya. Jadi bagaimana ke depan kita bisa menjadi role model, bisa menjadi pilot project bagi lembaga-lembaga di sekolah-sekolah yang lain. Kalau ini bisa kita lakukan, maka luar biasa ke depan. Jadi kalau kita madrasah yang satu unggul dalam prestasi, unggul dalam kegiatan-kegiatan yang lain, maka MTSN 2 bisa unggul dalam sekolah yang berintegritas. Lanjut, next. Ya, ada 9 komponen penting yang perlu diperhatikan sebagai inisiatif bagaimana melakukan upaya pencegahan. Pertama adalah transparansi, akuntabilitas dana pendidikan. Ini menjadi tanggung jawab penyuluh nantinya. Ke depan kami akan berkewajiban di seluruh satuan pendidikan atau madrasah, karena kalau sertifikasi sudah tersertifikasi, maka kami juga punya hak secara profesional untuk berkewajiban memberikan penyuluhan terkait dengan itu. Kedua, PPDB yang akuntabel dan transparansi. Ya, sudah dilakukan. Kita tidak boleh memungut pembiayaan. Kalau ada pungutan bagi orang tua wali, maka kita bisa menimbulkan hal-hal di luar ketentuan anggaran yang ada, karena masih dalam proses wajib belajar. Akurasi data pokok pendidik terintegrasi dengan aplikasi yang ada di sekolah. Ya, kita sudah sekarang semua jam tugas kita sudah terintegrasi dalam simpatika di Kementerian Agama. Ya, ada sistem yang mengatur semua beban tugas kita secara administratif. Sekarang semua terbuka. Beda kalau yang dulu. Kalau sekarang jam, tugas, bahkan gaji pokok, tunjangan, tambahan, dan lain sebagainya sudah bisa diakses, bisa dilihat oleh siapapun. Kalau dulu terbatas, kecuali oleh orang-orang tertentu. Ya. Selanjutnya, larangan menerima gratifikasi dan pungutan-pungutan liar. Ini juga salah satu bagian yang perlu secara perlahan dilakukan upaya. Implementasi pembelajaran anti korupsi bisa dilakukan melalui pembelajaran kalau di agama itu mungkin mengajarkan tentang konsep riswah, ya. Ada konsep riswah, menanamkan di PKWN itu misalnya konsep kejujuran. Ya, di agama juga mengajarkan konsep tentang bagaimana hidup disiplin, tanggung jawab. Itu adalah bagian dari komponen menanamkan pembelajaran sejak dini kepada peserta didik kita. Yang berikutnya, rekrutmen, rotasi, dan mutasi guru kepala sekolah, tenaga pendidikan juga harus transparan dan akuntabel. Ini yang belum terjadi di Kementerian Agama yang sebelumnya. Mudah-mudahan harapan kita ke depan, seluruh rekrutmen ketenagaan, kepala dan sebagainya harus melalui konsep uji kompetensi namanya. Ya, uji kompetensi itu melalui tes. Misalnya orang mau jadi kepala harus dites, pretest, uji tes, interpretest,
lalu dia harus diklat cawas, dia harus uji kompetensi diklat, dan baru dia memperoleh sertifikat calon kepala. Itu jenjangnya, tidak bisa langsung ditunjuk begitu saja tanpa melalui proses-proses seperti itu. Dan insya Allah ini nanti kalau kami sudah memiliki SIM sertifikasi profesi ini, kami akan kerjasama dengan Pak Kanwil dan Pak Kementerian Agama, ya. Kami akan menghadap dan akan bekerja sama untuk memberikan penyuluhan pada seluruh satker yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ya, ini harapan saya ke depan. Jadi selanjutnya ada pengelolaan pengaduan masyarakat. Apa yang menjadi pengaduan masyarakat itu juga nanti akan menjadi catatan. Bisa jadi kita di sini misalnya membuat kotak aduan, boleh. Ya, apa menjadi keluhan Bapak Ibu guru itu bisa kita sampaikan kepada atasan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk upaya transparansi. Selanjutnya adalah kepatuhan kode etik guru dan tenaga kependidikan. Ya, jadi guru punya kode etik, punya ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, tidak boleh tidak membayar honor guru, tidak boleh misalnya guru ditunda-tunda pembayaran tunjangannya gara-gara sesuatu dan lain hal, itu tidak boleh. Selama itu memenuhi ketentuan kelayakan dan syarat yang ada, maka lembaga dimanapun dia harus berkewajiban secara langsung untuk menanamkan kewajiban dan haknya itu harus seimbang. Itulah bagian dari integritas dari sekolah madrasah itu. Next. Oleh karena itu membutuhkan dalam satu lembaga itu perencanaan yang matang. Ya, di sekolah biasanya kalau di satker itu harus ada perencanaan pada bulan-bulan Oktober, bagaimana merencanakan anggaran biaya, membangun komitmen, sosialisasi program tata kelola sekolah yang berintegritas, melakukan penilaian diri dan analisa, evaluasi diri. Kita sudah lakukan itu. Itu yang maksudnya evaluasi diri. Guru bisa menilai kelebihan dan kekurangan dirinya, menyusun dan menyepakati rencana aksi yang akan dilakukan. Apa yang kita lakukan misalnya di saat pandemi COVID, juga ini adalah bagian aksi yang kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berbeda dengan situasi yang normal. Oleh karena itu pada kesempatan ini setelah kita melakukan perencanaan, kita membuat namanya program pelaksanaan, actionnya. Jadi apa yang kita rencanakan harus bisa kita laksanakan, berbagai peran dan stabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, maka tingkat kepercayaan publik terhadap sekolah. Kelompok-kelompok belajar seperti yang sekarang kita lakukan ini, sesungguhnya kita sedang membuat jejaring sosial di tengah masyarakat, supaya tingkat kepercayaan masyarakat kepada madrasah itu tinggi. Itu salah satu bentuk. Jadi ada pedulian guru untuk turun ke masyarakat, melakukan pembinaan pendidikan kepada peserta didik. Ini untuk membangun kepercayaan publik seperti halnya yang kita lakukan. Nah, setelah nanti kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, maka ada proses monitoring dan evaluasi. Saya pikir ini juga sama. Di setiap kegiatan ada konsep monitoring dan evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi adalah salah satu bentuk sosialisasi program pengawasan. Jadi segala kalau di sekolah anggaran ini untuk digunakan kebutuhan apa saja. Tidak ada kegiatan ekstra lalu anggaran ekstra digunakan untuk pembiayaan masa pandemi COVID, penunjang protokol kesehatan dan sebagainya. Itu juga adalah bagian-bagian penganggaran yang disesuaikan dengan program yang sudah direncanakan kembali. Penilaian hasil program. Nah, nanti ada penilaian dari program yang kita lakukan, apakah sudah tercapai ataupun belum. Kalau dia sudah tercapai, apa target yang bisa kita lakukan dan apa-apa yang belum kita lakukan. Selanjutnya nanti akan membuat namanya rekomendasi perbaikan dari program. Setiap program kegiatan yang dilakukan harus kita lakukan review, dan dari review yang kita lakukan akan dibuat yang namanya rekomendasi upaya tindak lanjut. RPL-nya harus ada. Apa kendala, lalu bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan, dan solusi apa yang bisa dilakukan. Itulah yang langkah yang berikutnya adalah perbaikan program. Perbaikan program secara berkelanjutan dan perlunya penguatan kapasitas
Ya, ini yang penting. Next. Ya, saya pikir cukup. Terima kasih. Bagaimana ke depan menuju Indonesia maju dan bermartabat. Ini hal yang terpenting sehingga Indonesia yang menjadi harapan kita 2045 sesuai dengan RPJM itu akan melahirkan Golden Age, generasi emas yang bisa menumbuhkan generasi yang berintegritas, generasi yang menuju Indonesia yang maju dan juga bermartabat, dan sekaligus juga generasi-generasi yang sekarang ini kita bentuk akan melahirkan generasi yang jujur, generasi yang disiplin, generasi yang bertanggung jawab, generasi yang memiliki komitmen untuk bagaimana Indonesia menjadi negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Inilah harapan kita bersama. Semoga upaya secara bertahap dan berkelanjutan akan bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita laksanakan. Saya pikir itu hal yang perlu kami sampaikan, sehingga dalam kesempatan penyuluhan sebagai upaya penugasan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, dan mungkin kami silakan membuka sesi tanya jawab. Hasil keringat dan bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang transparan dan sebagainya, saya kira itu merupakan sebuah sistem. Menurut saya bagaimanapun sempurnanya sistem, tapi ketika kita dihadapkan dengan perilaku yang cacat perilaku terhadap kegiatan KKN ini, saya kira tidak bisa sinkron. Nah, Bapak juga sudah menyebut tadi tentang istilah pengawasan. Ya, kalau memang orang itu dapat kita awasi, bagaimana kalau tidak terawasi? Karena banyak sekali juga orang-orang yang tidak terdeteksi, yang tidak terawasi melakukan hal yang Bapak khawatirkan tadi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana membuat sinkron perilaku kita itu terhadap sistem yang sudah kita buat? Karena kita sudah mempunyai undang-undang anti korupsi yang sudah begitu bagus dan sistem-sistem yang lain, tapi masih saja bahkan sangat banyak merebak orang yang melakukan tindakan korupsi itu. Baik, terima kasih Saudara Pak Sahdan MPD atas pertanyaan yang cukup bagus, dan ini adalah bagian dari Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Ya, baiklah, tema kali ini drama Sebaba dengan tema kejujuran. Di suatu hari yang cerah, terdapat 4 orang anak yang sedang bermain asik di lapangan. Mereka sedang bermain bersama-sama. Ada yang bermain sepeda, ada yang bermain peta umpet, ada yang bermain kelereng, dan keempat anak itu adalah Suzu, Lisa, Fuya, dan Roni. Berikut kita akan dengarkan bersama peran dari masing-masing pelaku di dalam kegiatan drama Sebaba yang berjudul Kejujuran. Berikut dilanjutkan dengan peran masing-masing. Disilakan. Lisa, kamu udah ngerjain PR matematika belum ya? Belum, nanti jangan kerjain. Kalau Puya sama Roni gimana? Sama, saya juga belum selesai. Untung saja aku sudah selesai. Gimana ya kalau Anu misalkan nanti kamu bisa marah nih? Lihat tuh, ada dompet jatuh. Iya, ada dompet yang jatuh. Ayo kita ambil terus kita kasih Fatwa tadi. Nah, ya bisa. Kan kita hubungin, kita aja yang ngambil uangnya. Ah. Bisa kena bawa uang jajan. Nggak boleh, pokoknya dompet ini harus kita kembaliin ke orang tua tadi. Benar kata Zuju, kita harus berbuat jujur. Ini sih Fatwa, apa Bapak kehilangan dompet? Oh iya benar. Coba dicek dulu Pak. Coba dicek mungkin di sakunya ada dompetnya. Hilangan nih Pak ya? Iya Pak. Apakah ini KTP-nya Bapak? Iya benar nak.
Wah, berarti ini dompetnya Bapak ya. Ayo kita kembaliin ya teman-teman ya. Nah, ini Pak Tua. Kita kembalikan dompetnya. Wah, makasih nak. Telah mengantarkan dompet ke saya. Karena ada di dalam dompet ini ada KTP yang sangat berharga sekali. Iya Pak, tenang saja. Sekali lagi saya minta maaf, saya berterima kasih. Iya. Tuh kan Lis, benar itu milik bapaknya. Bayangkan saja, coba kalau kita seperti itu, kalau kita berbuat jahat, bagaimana rasanya? Ya deh, maafin tadi aku jahat. Kenapa ya? Kita permisi dulu ya. Kita pulang dulu. Ya, Assalamualaikum. Dadah. Satu. Sebagai Baharudin Lopang. Sebagai Baharudin Lopang. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saksikan role play itu bermain peran tentang kejujuran dan tanggung jawab. Ini menggambarkan seorang tokoh yang sangat jujur dan penuh integritas dalam hidupnya. Salah seorang menjadi tokoh yang akan memerankan peran orang yang penuh jujur dan tanggung jawab, dan pemeran kedua adalah seorang bos yang sedang dikunjungi untuk suatu keperluan, dan satu adalah bersama sopirnya. Ya, seorang ini akan melakukan berbagai lobby-lobby terkait dengan kegiatan yang menguntungkan dari kedua belah pihaknya. Untuk itu, berikut kita saksikan adegan yang akan dimainkan oleh 3 orang pemain pada season berikut ini. Halo. Halo, Andi. Oh iya. Bisa masuk ruangan saya sebentar? Oh bisa bos, bisa. Oke, tunggu. Nah, bisa diatur semuanya. Oke, saya tunggu cepat. Oke. Oke bos. Nah, gimana? Duduk. Ya, Sehat? sehat. Alhamdulillah, sama pimpinan juga Pak Bos sehat. Jadi kira-kira proyek yang mau dianu sama Bapak itu jadi? Jadi, insya Mudah-mudahan Allah pasti akan digorkan. mudah-mudahan nanti proyeknya berjalan lancar ya. Iya, tapi kan yang jelas ininya Oh, tenang kalau itu. kan Ini semua bisa diatur lah. minta tolong nanti Oh, iya. kamu isikan bensin dulu, Oke, Bapak. Ya, Ya, kamu isikan nanti bensinnya full. Nggak boleh ya. kosong ya. Beres, bisa diatur. Oke, sudah. Oke, saya tunggu infonya lagi. Terima Siap. kasih. Eh, Siap. Tadi itu Pak. Oh, jangan gitu. Ini kan saya punya uang ini. Ah, Berikan bensin, kemudian minta di orang lain juga boleh. iya. Tuh, nggak bagus itu. Saya ada uang saya untuk kita beli bensin, tapi jangan minta seperti itu. Jangan biasakan itu. Tapi tadi bos itu mendesak ini untuk bayar bensin, makanya saya isikan bos. Ya, sekalipun Jaga-jaga. begitu. Tapi kalau bapak ya sebagai supir, kalau tidak ada minyak, mestinya kan ngomong sama saya gitu Ya. kan. Ada ini bensinnya kurang pak, supaya saya kasih uang untuk beli bensin, Iya. bukan minta ke pos di sana. Sekarang kembalikan uang, Nggak bisa sih, Pak. Kita kembalikan uangnya. bisa dikembalikan uang. Bisa dikembalikan? Ada yang bayar bensin tadi, Ya, kembalikan dia. kita kembalikan ya. Anda baik uang orang. Oh ya. Ada uang kita. Jadi kalau nggak ada uang, Oh ya. ya. Oke. Kalau begitu kita kembalikan aja uangnya ya. Wah ini bikin jam saja pas hari yang terakhir. Bikin mobil macet. Ini uang saja susah jadinya dengan amplop ini. Mobil macet.
macet. Tadi sudah saya isi bensin full. Nyatanya di tengah kersek. Itu gara-gara saya beli bensin dengan uang ini. Bagaimana ini? Terus bagaimana proyek? Ya, saya tidak mau tahu kalau dalam proyek itu. Karena ini bosnya ini yang anu ini, Pak jaksanya ini, ketuanya ini. Pak Jaksa, duduk. Ngomong ke saya supaya saya kasih uang ke komisi, bukan kasih karena ini kan menyangkut tentang integritas saya, Pak. Tapi mohon maaf Pak Jaksa, ini saya ikhlas. Ya walaupun sebetulnya keahlas apa cuman kalau kami kan masih ada uang, kecuali kalau tidak ada uang baru sekarang. Tapi kalau masih ada uang, ya cuman ini supir ya diam hanya tanpa memberitahu saya bahwa bensin sudah habis. Mestinya kan ngomong Pak, ini bensin sudah habis, bagaimana kan saya ya kasih uang kenapa ada. Terus nasib proyek saya itu bagaimana Pak Jaksa? Itu bukan harus apa nih, harus dengan ini, itu jangan terus, cuman bukan dengan ini, saya tidak mau gitu, Pak. Ya, demikianlah gambaran bahwa jaksa pun datang mengembalikan bersama sopirnya ke tempat kunjungan kerja tadi. Namun berkat integritas yang begitu kuat dan kejujuran, maka ia pun mengembalikan sejumlah uang yang diberikan untuk membeli bensin tadi. Dan bensinnya bahkan sampai dia sedot kembali dan sopir mengambil dan meminta uang kepada bosnya untuk mengisi bensin kembali dengan uang perjalanan dinas yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Demikianlah sebuah adegan terkait tentang sebuah integritas dalam kehidupan ini. Sesungguhnya sebuah kejujuran dan integritas tanggung jawab adalah sesuatu yang berharga dalam diri setiap orang. Demikian, terima kasih atas peran dari masing-masing. Semoga apa yang tadi dimainkan dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.